Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa terkecuali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas beliau, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang meniti jalan salaful ummah, berpegang teguh dengan tali ajaran Allah yang berpedoman kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertera di dalam sebuah hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian setelah diriku dua perkara yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, walaupun aku sudah tidak ada lagi, walaupun Nabi sudah meninggal 1500 tahun yang lalu atau lebih, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh dan berpedoman kepada dua hal ini. Apa itu? Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang redaksinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini: tidak ada sesuatu yang menghantarkan kalian kepada surga kecuali sudah aku beritahukan asbab-asbabnya, sudah aku tunjukkan pintu-pintu yang mengarah kepada surga, dan tidak ada sesuatu yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka kecuali aku sudah wanti-wanti kalian agar jangan sampai terjerembab dan masuk ke pintu-pintu yang menjurus kepada neraka. Dan kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan para makhluknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam addal amanah, telah menunaikan kewajiban beliau, misi beliau sebagai rasul yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang mau menerima peringatan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu surat di dalam Al-Quran yang kita paling tidak minimal satu kali kita disunahkan untuk membaca dan melazimi surat ini, yang nanti kita akan bacakan sebab nuzulnya. Sebab nuzul artinya sebab turunnya surat ini, dan kita akan ambil hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sebab nuzulnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa harus melazimi surat ini? Dan surat ini saya rasa semua sudah tahu atau sebagian besar sudah tahu. Kita baca di malam Jumat
atau Jumat pagi atau di hari Jumat. Surat itu apa namanya Pak? Surat Al-Kahfi. Tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Rasulnya dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita, mensunahkan kepada kita sesuatu dari agama ini bukan tanpa alasan. Kenapa harus baca surat Al-Kahfi? Kenapa tidak surat yang lain? Kenapa ada beberapa surat yang seringkali disunahkan selain surat Al-Kahfi untuk kita lazimkan? Contohnya misalnya terdapat sunnah kita membaca di subuh Jumat, imam ya khususnya, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Rupanya bukan tanpa alasan. Kalau kita cari, searching, entah itu di buku atau sekarang sudah mudah sekali ilmu didapat pakai Google atau yang lain, bahkan sekarang kan ada AI. Kita tanya apa hikmahnya, nanti dikasih tahu hikmahnya ini. Hikmahnya karena nanti bisa diundang di Masjid Al-Falah. Nah, itu bukan hikmahnya. Kita ini cuma ganti Pak badal Ustaz Edison. Biasanya kalau ganti itu gak banyak-banyak, paling 30 menit atau lebih. Nah, jadi bukan tanpa alasan kita disunahkan untuk membaca surat yang seyogyanya dibaca berulang-ulang, paling tidak sekali sepekan di dalam Islam. Saya cari tahu kenapa sih kita diminta untuk melazimkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan di pagi Jumat. Dan sebagai kabar gembira, Masjid Al-Falah kita ini sudah mulai terbiasa dengan membaca surat itu. Nggak tahu kalau saya udah biasa, yang di belakang saya wallahu a'lam terbiasa atau enggak. Di Bandar Lampung ini masjid yang biasa membaca surat Al-Sajdah dan Al-Insan full itu baru kalau nggak salah di Masjid Al-Hikmah Kedaton. Ya, saya lihat dan kebetulan waktu itu saya imamnya 4 bulan atau 5 bulan yang lalu. Nggak ada komentar-komentar yang negatif. Sama seperti di sini juga, alhamdulillah. Belum ada yang datang. Ustaz, kalau bisa di-korting dikit lah. Belum ada yang kayak gitu. Berarti alhamdulillah jamaahnya kerasan. Bahkan beberapa ada yang datang dari luar, pas ditanya kenapa nyari tempat atau masjid yang menghidupkan sunnah katanya. Nah, tempatnya di sini, alhamdulillah. Walaupun tidak full ya Pak ya, kita biasa baca sajadah surat As-Sajdah di rakaat pertama, di rakaat kedua ada korting dikit lah. Surat Al-Insan tidak full, kita paling ngambil seperempatnya saja. Biasanya saya mulai dari Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Mengingat kondisi jamaah yang berbeda-beda, ada yang mau kerja, ada yang mau nyambung lagi zikrullah-nya alias turu, tidur dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sudah terbiasa Masjid Al-Falah, dan semoga nanti di masjid-masjid yang lain yang bertetanggaan dengan Masjid Al-Falah bisa kiranya merutinkan. Tinggal disiapkan saja honornya buat imam nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan ada kemiripannya. Dan tidak mungkin saya katakan tadi Allah memerintahkan kita, mensyariatkan kita untuk melazimi membaca satu surat atau beberapa surat paling tidak sekali dalam seminggu, kecuali ada hikmahnya. Rupanya surat As-Sajdah dan surat Al-Insan saya katakan ada kemiripan-kemiripan. Sekelas tapi tak sebangku istilahnya. Seperti kakak adik, walaupun jaraknya kalau kita lihat As-Sajdah itu di surat juz 21, sedangkan surat Al-Insan ada di juz 29. Tapi ada sisi-sisi kesamaan yang kalau kita lihat dan kita tadabburi, maka subhanallah, rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin
kebaikan-kebaikan untuk hidup kita lewat membaca surat tersebut. Tapi dengan syarat kita bisa mentadabburi surat yang kita baca itu. Kita paling tidak membaca, kalau tidak bisa hafal Quran atau tidak ngerti teks Arabnya langsung, maka minimal kita baca terjemahannya. Dan surat As-Sajdah dan Al-Insan itu berisi pengajaran, peringatan, rambu-rambu agar hidup kita ini terus di atas jalan kebenaran. As-Sajdah itu Pak, isinya garis besarnya berisikan tentang Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu dan menginformasikan kepada kita bahwa ini loh saya itu pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di keduanya, dan tidak ada yang bisa menolong kalian kalau tidak dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Itu surat yang kita dengar terus. Kalau kita sering dengar, insya Allah apa Pak? Seperti kita sering dengar surat Yasin, ya. Nah, biasanya kalau diundang di mana-mana, kita ke tetangga baca surat Yasin. Ada yang yang tidak bisa ngaji sama sekali, tapi hafal surat Yasin karena sering didengar. Nah, ini Bapak yang sering sholat subuh di Jumat subuh, nah, hitung-hitung mencoba untuk memanfaatkan pendengarannya yang Allah berikan supaya didengar terus, siapa tahu nanti hafal walaupun mungkin cuma beberapa ayat. Atau kalau imam salah, tahu oh ini imam ini salah, tapi saya nggak bisa betulin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di keduanya dalam masa 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Malakum min dunihi min wali wala syafi'a fala tatadhakkarun. Tidak ada yang bisa menolong kalian kalau Allah tidak mau menolong. Kemudian Allah memberitahu informasi lebih lanjut kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi jagat raya ini dengan firman-Nya yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanah. Lalu berisikan di dalam surat tersebut hakikat tentang kematian. Sesungguhnya semua yang bernyawa pasti akan mati, dan akan ada masanya nanti kita akan disilaturahimi oleh malaikat maut. Semuanya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Lalu di dalam surat ini terdapat juga sedikit gambaran tentang orang-orang nanti di hari kiamat. Bagaimana Allah menggambarkan, ada deskripsi tentang orang-orang yang dulu durjana, sering melakukan maksiat, sering membangkang perintah Allah dan Rasulnya. Di hari kiamat nanti mereka menginginkan agar mereka kembali lagi. Kembali ke mana? Ke dunia. Buat apa? Beramal soleh. Sudah tahu dan yakin, hakul yakin pada saat itu di hari kiamat kalau mereka bakal mendapatkan azab dari Allah. Tapi dulu di dunia mereka berleha-leha, lalai dari apa yang Allah perintahkan. Allah berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na, farji'na na'mal salihan inna muqinun." Nanti kalian akan lihat bagaimana orang-orang yang durjana, yang ahli maksiat dulu di dunia, ketika di akhirat tertunduk mata mereka, saking lesu dan takut ketika mereka melihat fakta yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Wahai Tuhan kami melihat, kami mendengar, kembalikan lagi kami di dunia." Apalah perkataan seperti itu, yang itu menandakan penyesalan mereka, dan penyesalan pasti datangnya di akhir. Dulu ada teman saya, kita lagi bertiga atau berempat, kita pernah nyebutin penyesalan pasti datang terakhir. Kata teman saya ini, "Pak,
Ada kok penyesalan duluan katanya. Ini misalnya nih saya duluan jalan, pas saya duluan jalan saya jatuh masuk selokan. Aduh, nyesal saya duluan katanya. Berarti duluan nyesal bisa duluan katanya. Jadi seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang sama di As-Sajdah ini mengingatkan kita di akhir surat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa terkecuali. Allah memberikan rezekinya kepada manusia, kepada hewan-hewan, kepada apa saja objek yang ada di dunia ini, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tidakkah mereka melihat bagaimana kami menggiring air hujan, maksudnya kami giring air tersebut kepada tanah yang tandus yang sebelumnya tidak ada sesuatu organik apapun yang tumbuh di atasnya. Tidak ada organik yang tumbuh, yang hidup. Gimana mau tumbuh? Tanahnya keras, tanahnya tidak tersirami oleh hujan. Kemudian atas izin Allah setelah diterpa dengan hujan, kami tumbuhkan pohon-pohon, buah-buahan, rumput-rumputan yang itu bisa dimanfaatkan oleh hewan-hewan ternak mereka dan diri mereka. Afala yubsirun? Apakah kalian tidak atau mereka tidak melihat tanda kekuasaan Allah tersebut? Nah, di surat Al-Insan mirip-mirip lah, mirip-mirip. Tapi di surat Al-Insan kalau kita lihat secara keseluruhan yang saya sebutkan tadi GB-nya, garis besarnya, Al-Insan ini memuat deskripsi atau bagaimana kita melihat akhirat, khususnya surga. Karena di situ disebutkan banyak macam-macam kenikmatan surga yang Allah peruntukkan bagi al-abrar. Ya. Sebelumnya Al-Qur'anul Karim surat Al-Insan ini mengingatkan di ayat pertama bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Bahwa sebelum dilahirkan manusia itu siapalah dia. Sebelum kita ini dilahirkan, kita tidak dikenal namanya, kita tidak dikenal oleh siapapun. Dan maksud daripada ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang masa di mana manusia itu belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih ayat ini untuk dijadikan ayat pertama dari surat Al-Insan? Ulama tafsir dan ahli tadabbur mengatakan ini sebagai tautiah, sebagai muqaddimah agar insan, manusia itu dia tahu diri. Ketika Allah sebutkan ayat seperti itu, dia tahu memposisikan dirinya sebagai hamba yang kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang bersyukur mendapatkan surga, bagi yang tidak syukur alias kufur mendapatkan neraka. Disebutkan selanjutnya kenikmatan-kenikmatan surga. Kenapa orang-orang al-abrar mendapatkan nikmat surga seperti mendapatkan apa? Cangkir yang berisikan air yang berasal dari telaga atau sungai mata air salsabila. Kenapa mereka dikelilingi oleh anak-anak yang sangat tampan di akhirat nanti, yang memberikan mereka khidmat pelayanan yang sangat luar biasa. Yang apabila kalian lihat kepada anak-anak kecil tersebut, kalian dapati mereka itu seperti berlian permata yang sangat tampan sekali. Itu dikarenakan mereka dulu di dunia berbuat baik. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Oh, dulu rupanya di dunia itu mereka berbuat baik. Disebutkan oleh Allah di antara amalan-amalan the best mereka selama di dunia memberi makan alias sedekah. Kayak ibu-ibu ini sedekah. Kayak mak saya ini tadi jam 3 celetek sampai kebangun saya. Sampai pusing kepala ini Pak, celetek. Rupanya enggak hidup-hidup. Itu tuh dalam hati saya ini enggak jadi kayaknya kajian ini pagi.
Alhamdulillah rupanya jadi juga. Nah, jadi menu pagi ini nasi goreng kalau nggak salah. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu mereka selama di dunia sedekahnya memberi makan. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memberi makan? Karena ini menguntungkan dan mengenyangkan orang lain. Mereka mengenyangkan fakir miskin. Mereka mengenyangkan anak-anak yatim. Mereka berbuat baik dan mengenyangkan tahanan-tahanan sandera, tahanan perang. Dan mereka dalam hati ketika bersedekah memberikan makan itu, dalam hati mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini melakukan hal seperti ini karena Allah, ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian ucapan terima kasih atau balasan terima kasih. Cukup Allah yang memberikan pembalasan tersebut nanti di hari kiamat. Nah, jadi banyak kemiripan dan banyak pengajaran serta pembelajaran bagi kita. Oleh karena itu kita seyogyanya mengulang-ulang surat ini paling tidak sepekan sekali. Tapi bukan surat As-Sajdah dan Al-Insan saja. Rupanya yang kita diminta disyariatkan untuk mengulang juga paling tidak sepekan sekali adalah surat Al-Kahfi. Kenapa surat Al-Kahfi? Sama seperti surat-surat sebelumnya. Kalau kita lihat, oh Masya Allah, Tabarakallah, rupanya surat Al-Kahfi ini penuh dengan pembelajaran untuk kaum muslimin. Dunia ini tidak selamanya enak. Orang Arab menyebutkan yaumun laka wa yaumun alaika. Hidup ini kadang kamu mujur, kadang kamu hancur. Betul Pak? Kadang enak, kadang gak enak, kadang sakit, kadang sehat, kadang sakit, kadang tertawa, kadang menangis, kadang sedih, kadang bahagia, kadang ada uang tapi sering gak punya uang. Jadi Abu Hasan At-Tihami, seorang penyair Arab, mengatakan tubi'at ala qadarin wa anta tuhibbuha safwan minal aqdari wal aqdari. Memang dunia ini tabiatnya by set, disetting untuk penuh kekeruhan seperti air yang keruh. Kamu nggak bisa memanfaatkan atau menginginkan air yang keruh itu berubah drastis menjadi air jernih, karena memang asalnya seperti itu dunia ini. Sedangkan kamu menginginkan dari air keruh itu dia bebas tanpa noda dan tanpa kotor-kotoran sedikit pun. Nggak bisa, nggak mungkin, karena kamu berada di dunia. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya kapan seseorang itu benar-benar dinyatakan istirahat wahai imam. Lalu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika kaki seorang mukmin sudah meletakkan satu kakinya di surga, barulah pada saat itu dia merasakan istirahat yang sebenarnya. Jadi kalau masih di dunia, sebanyak apapun duit bapak, saya tahu ada bapak yang miliarder di sini, makanya sering-sering sedekah Pak di Masjid Al-Falah atau di masjid yang lain. Jadi pasti akan merasakan ya musibah-musibah ataupun fitnah-fitnah dan cobaan-cobaan. Kenapa seperti itu? Sesoleh apapun kita pasti akan ada rintangan-rintangan selama di dunia ini, karena asal tabiat dunia ini memang seperti itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Kahfi ingin mengingatkan kita. Kalau kita lihat surat Al-Kahfi itu banyak cerita-cerita. Nah, di cerita-cerita itulah Allah ingin memesankan atau menitipkan pesan. Di situ kata ulama, dalam cerita-cerita surat Al-Kahfi itu tersemat pelajaran tentang fitnah-fitnah yang seringkali menimpa seorang muslim. Ada 4 fitnah yang biasanya dihadapi oleh orang muslim. Yang pertama, fitnah iman. Ini diwakili oleh cerita pertama dari surat Al-Kahfi yang berceritakan tentang pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan iman mereka, kemudian tertidur selama 309 tahun.
Kenapa 309 tahun? Nanti kita bahas. 309 tahun. Bahasa Qur'annya 300 tahun plus 9 tahun. Itu ada di tulisan saya, di artikel saya, beberapa keunikan Al-Quran. Belum rilis. Saya sudah banyak nge-share, tapi nanti insya Allah. Nanti ditunggu sedekahnya. Cuma 10.000 saja saya minta Pak di artikel. Baik. Jadi banyak fitnah-fitnah. Nah, fitnah ini Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Kahfi mengatakan bahwa di antara fitnah yang melanda manusia itu, khususnya muslim itu, di antaranya fitnah iman. Cobaan keimanan. Orang mukmin itu pasti ditempa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya agar dia naik levelnya, agar bertambah kecintaan Allah terhadap dirinya. Orang mukmin yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang berat ujiannya. Nabi SAW mengatakan apa? Orang yang paling berat ujian keimanannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh. Kemudian Rasulullah mengatakan yubtalar rajulu ala qadri imanihi fa in kana fi imanihi salabatun atau fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'i. Kalau orang itu imannya kuat, maka semakin kuat imannya, semakin tinggi imannya, semakin percaya dia akan janji Allah. Biasanya di dunia hidupnya akan penuh dengan rintangan dan fitnah. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana Pak. Bukan berarti Allah benci sama saudara kita yang di Palestina. Lebih dari 70 tahun dan dijajah oleh Israel. Saya lihat kemarin itu ada rilis dari Al Jazeera Arab, bagaimana tentara Israel memperlakukan tahanan warga Palestina di Israel. Begitu menyakitkan hati Pak, begitu menghinakan umat Islam melalui saudara-saudara kita ini yang menjadi tawanan di sana. Beda perlakuan Hamas terhadap tawanan-tawanan Israel. Mereka dikasih makan, bahkan ketika mereka diserahkan ke keluarga-keluarga mereka lewat Palang Merah Indonesia, Palang Merah Internasional, kita lihat muka-muka mereka itu bersih-bersih, tawanan itu terawat, bahkan gemuk-gemuk karena diperlakukan dengan baik. Beda kalau orang Yahudi Israel memperlakukan tawanan Palestina, kalau nggak sakit, cacat, atau dipulangkan ke keluarganya dalam keadaan sudah MD. Tahu Bapak MD? Meninggal dunia. Nah, fitnah iman yang terdapat di dalam surat Al-Isra yang awal ceritanya adalah tentang Ashabul Kahfi. Kemudian setelah cerita Ashabul Kahfi beralih kepada cerita dua orang yang saling berdialog, yang satunya punya kebun, ya Pak ya. Jadi yang punya kebun ini Allah berikan kebun anggur dan kebun kurma, di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir atau telaga yang sangat jernih sekali airnya. Kemudian dia terlalu pede. Kenapa saya katakan pede? Dia mengatakan bahwa ini merupakan pemberian Allah dan Allah cinta kepada saya. Saya tidak percaya akan adanya akhirat. Kalaupun saya dipulangkan kepada Allah, saya akan mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Ulama mengatakan cerita ini terdapat di dalamnya peringatan akan fitnah harta. Kemudian beralih dari cerita dua orang itu yang ada di kebun kepada cerita Musa dan Khadir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Khadir alaihi salam. Kita sebut Khidir, tapi yang benar namanya Khadir. Allahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan kenapa dibilang Khadir, karena Khadir itu kalau lewat pasti tempat yang dia lewati itu langsung hijau semua Pak. Makanya Khadir itu dari khudr, dari hijau. Ada sebagian yang bilang kayak gini. Dia megang kayak gini tumbuh rumput. Dia jalan
tumbuh tanaman-tanaman, saking berkahnya orang tersebut. Satu hari Nabi Musa pernah ditanya oleh jamaahnya, "Wahai kalimullah, wahai Nabi Allah, saya hendak bertanya, silakan. Siapa yang paling pintar di dunia ini? Man a'lamun nas?" Kata Musa, "Ana. Yang paling pintar, paling cakap saya." Mulia dalam riwayat disebutkan falam yansibhu ay falam yansibil ilma ila Allah. Sayangnya Musa alaihissalam sebagai bentuk ta'addub, beradab kepada Allah, tidak menisbatkan ilmu kepada Musa, tetapi kepada yang menciptakan dan memberikan ilmu tersebut, yaitu Allah. Fa'atabahu rabbuh. Kemudian karena omongan Musa alaihissalam yang mengatakan paling berilmu adalah saya, paling pintar adalah saya, lalu Allah Subhanahu wa taala mencibir Nabi Musa, dan kemudian Allah mengatakan, "Ya Musa, innali 'abdan bimajma'il bahraini fadhhab ilaihi fata'allam minhu." Saya punya seorang hamba dari hamba-hambaku, tempatnya di Majma'ul Bahrain. Ulama berbeda pendapat di mana Majma'ul Bahrain. Ada yang bilang di Maroko, ada yang bilang di Mesir, tapi nggak ada yang bilang di Indonesia. Ada yang bilang di mana lagi? Ada yang mentarjih seperti Syekh Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala dalam Dhilalul Quran, tempatnya di pertemuan Suez antara Laut Merah dengan Laut Mediterania di Mesir. Allahu a'lam. Jadi saya memiliki seorang hamba, tidak disebutkan dalam hadis itu Khadir. Kamu datang, bergurulah engkau dari orang tersebut, tempatnya di Majma'ul Bahrain. Akhirnya Nabi Musa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Khadir bersama asistennya. Kemudian ini ulama mengatakan cerita ini cerita tentang fitnah ilmu. Rupanya ilmu juga bisa menjadi fitnah bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Seberapa banyak orang yang berilmu tapi sombong dengan ilmunya. Seberapa banyak orang memiliki ilmu tapi ilmu itu malah justru menjadi hujjah alaih, hujjah atas dirinya. Kemudian yang keempat, fitnah tentang apa, Pak? Tentang harta yang diwakili oleh cerita Dzulqarnain. Seorang raja zaman dulu, satu dari 4 raja di dunia ini yang hampir dia miliki kekuasaan dunia. Salah satunya adalah Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain ini Allah berikan kerajaan yang sangat luas, yang mana dia diceritakan orang yang adil, orang yang tidak sudi satupun di antara makhluk Allah dizalimi. Kemudian dia sudah melakukan trip perjalanan yang sangat jauh, sudah pernah ke ujung timur dan ujung barat. Baik, jadi kita ketika membaca surat Al-Kahfi ini selalu diingatkan akan fitnah-fitnah itu, dan solusinya ada di dalam surat itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita baca 5 menit saja, soalnya jam sekarang 6 kurang 15. 5 menit, Allahu a'lam. Bisa nggak kita baca ini 5 menit? Malam tadi saya minta santri untuk menuliskan hadis atau riwayat yang kita sadur dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir meriwayatkan ini dari Ibnu Abbas. Kita baca singkat saja. Jadi kata Ibnu Abbas seperti ini. Qala, kalaupun ada yang mau ditanya nanti silakan. Ibnu Abbas berkata, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ba'athat Quraisyun An-Nadhr ibn Harith wa Uqbah ibn Abi Mu'aid." Satu hari Quraisy pernah mendelegasikan 2 orang pemuka Quraisy yang terkenal dengan diplomasi dan lobinya. Satu namanya Nadhr ibn Harith, satu lagi namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Dihafal keduanya, Pak. Siapa tahu nanti ketemu di jalan. Kemudian faqalu, mereka dikirim ke ila ahbar Yahudin bil Madinah untuk pergi bertemu dengan pendeta yang ada di pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Faqalu lahum saluhum an Muhammadin wasifu lahum sifatahu wa akhbiruhum biqaulih.
datanglah kalian berdua ke Madinah bertemu dengan pendeta Yahudi. Kemudian ceritakan kepada mereka tentang seorang bernama Muhammad dan deskripsikan atau ceritakan sifat-sifat Muhammad agar mereka tahu. Siapa tahu Muhammad itu gini. Mereka ingin memastikan siapa Muhammad. Karena orang Quraisy ketika terjadi dialog ini mereka tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tahu akhlak Muhammad, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong barang sedikit pun. Orangnya jujur. Disebutkan namanya oleh orang Mekah digelari dengan Al-Amin. Fasa'alu ahbara Yahudin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr bin Harith ke Madinah dan bertemu pendeta Yahudi, beberapa pendeta Yahudi. Kemudian wa wassafu lahum amrahu wa ba'd qawli. Lalu keduanya menceritakan tentang sosok yang bernama Muhammad. Siapa tahu mereka mengenal, rupanya memang mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian perkataan Nabi Muhammad. Wa qala innakum ahlut Taurah. Kalian kan orang Yahudi yang membaca dan mengkaji Taurat. Wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hada. Kami datang supaya kalian memberikan informasi lebih lanjut tentang teman kami ini. Sahibina maksudnya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi mengatakan, saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awal makana min amrihim fa innahum qad kana lahum sya'nun ajib. Kata orang Yahudi, kami pesankan beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan ini tidak mungkin dijawab kecuali seorang nabi saja. Kalau dia menjawab dengan benar, maka dia adalah seorang nabi. Ikutilah. Kalau dia bukan nabi, karena salah menjawabnya, maka dia adalah orang yang mutakawil. Dalam hadis ini disebutkan orang yang mengada-ada, orang yang ngapusi. Tahu ngapusi, Pak? Ngiuk ke, kata bahasa Palembang tuh. Galak ngiuk ke. Suka berbohong. Tanya apa pertanyaannya? Ajukan kepadanya beberapa pertanyaan. Pertama tentang Ashabul Kahfi, orang sekelompok pemuda dulu yang menyelamatkan diri mereka untuk iman mereka. Siapa mereka itu? Apa mereka itu? Sesungguhnya mereka mempunyai cerita yang sangat luar biasa, ajib. Wasaluhu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Tanyakan kepada dia yang katanya nabi itu tentang seorang raja yang sudah melalang buana ke pelosok timur, ke ujung timur dan ke ujung barat, maksudnya Dzulqarnain. Kemudian yang ketiga, saluhu anir ruh. Tanyakan kepadanya tentang hakikat ruh. Kan ada dalam surat bukan Al-Kahfi, malah surat An-Nuh, surat bercerita tentang ruh itu di dalam surat Al-Isra. Wasaluhu anir ruh. Tanyakan kepadanya apa hakikat daripada ruh itu. Fa in akhbarakum bidzalik fa huwa nabiyyun fattabi'uh. Kalau dia menjawab dengan jawaban yang benar dari tiga pertanyaan itu, maka sesungguhnya dia nabi dan kalian wajib untuk mengikutinya. Kalau tidak, maka dia ini adalah seorang pembohong. Terserah mau kalian apakan, mau ditangkap, mau diasingkan dan lain sebagainya. Wa in lam yukhbirkum fa innahu rajulun mutaqawwil. Kalau tidak, dia adalah seorang pembual. Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Terserah kalian apa yang mau kalian lakukan. Fa aqbala an-nadru wa uqbatu hatta qadima ala Quraisy fa qala ya ma'syar Quraisy qad ji'nakum bi fasli ma bainakum wa bain Muhammad. Qad amarna ahbaru yahudin an nas'alahu an umurin fa akhbaruhum biha. Datang mereka berdua kembali lagi ke Madinah, ke Mekah. Kemudian mereka berdua, Nadhr ibn Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid, bercerita kembali kepada pemuka Quraisy. Kemudian pemuka Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya dengan pertanyaan tiga tadi, ya, karena titipan dari orang Yahudi. Datang mereka, faja'u ila Rasulillah SAW faqalu ya Muhammad. Mereka bertanya, wahai Muhammad,
Mana ini? Akhbirna, kabarkan kepada kami, beritahukan kepada kami, jawab beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepadamu. Fasa'aluhu amma amaruhum bihi. Kemudian ditanya, disebutkanlah 3 hal tersebut. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab seperti ini. Ukhbirukum ghadan wa lam yastathni. Saya akan kabarkan itu, silahkan datang lagi besok ke sini. Dan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya apa yang terjadi gara-gara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan insyaallah, Pak? Kemudian walam yastatni fansarafu anhu wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 lailatan la yuhaddithu Allah lahu fi dhalika wahya wa la ya'tihi Jibril alaihi salatu wassalam hatta urjifa ahlu Makkah wa qalu wa'adana Muhammadun ghadan wal yawma 15 lailatan وقد أصبحنا فيها ولا يخبرنا بشيء عما سألناه. Lalu ketika Nabi mengatakan besok datang lagi ke sini dan beliau tidak mengatakan insyaallah, rupanya Allah tahan wahyu itu selama 15 hari. Tidak ada wahyu yang Allah turunkan. Jibril pun selama 15 hari tidak datang bertemu dengan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Sedangkan orang Quraisy setiap hari datang kepada Rasulullah karena dijanjikan atau merasa dijanjikan besok akan dapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Sampai-sampai santer orang-orang Mekah mengatakan, Quraisy mengatakan, mana si Muhammad? Katanya besok. Rupanya sudah 15 hari kita nunggu belum ada jawabannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain ada beberapa orang yang sudah beriman ragu-ragu lagi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah 15 hari Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berisikan apa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Quraisy yang sebenarnya itu pertanyaan orang Yahudi. Kemudian singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab pertanyaan ketiga tentang ruh, tetapi ditangguhkan di dalam surat Al-Isra. Malah yang ada Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak mengatakan insyaallah. Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha'allah." Jangan kalian atau salah seorang kalian mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan. Saya akan melakukan ini dan itu besok hari, kecuali diiringi dengan perkataan insya Allah. Jadi besok kita mancing, insya Allah. Jadi kita umroh sekeluarga, insya Allah. Jadi umroh semasjid ini, insya Allah. Nah, jadi ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis karena waktunya sudah. Baik. Ada yang ingin ditanyakan atau cukup ya? Soalnya menunya enak ini hari ini. Nasi goreng. Baik, mungkin kita cukupkan saja. Kita akhiri karena ada moderatornya Ustaz Sidik. Saya serahkan kepada beliau. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu dan tempat setelah ini kita persilakan untuk MC. Jazakumullah khair. Baik, jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Muhammad Yusuf LC MPD yang sudah memberikan tausiah ilmunya pada kita semuanya, bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat, menjadi motivasi ya, buat kita semuanya. Baik, karena sudah siang, sudah disiapkan juga di belakang pada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Habis ini bisa langsung untuk sarapan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyiapkan sarapannya ya. Ini bagian dari amal berjamaahnya ibu-ibu ya. Jazakallah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan dan membalas segala amal dari ibu-ibu semuanya. Terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, di
Masjid Al-Falah kita sedang melanjutkan renovasi toilet bagi bapak dan ibu jamaah semuanya, atau mungkin ada di antara kita semua, tetangga atau keluarga kita semuanya yang ingin memberikan infak dan sedekahnya untuk membantu untuk menyelesaikan renovasi tempat duduk dan toilet, bisa menghubungi panitia atau kami dari Takmir Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan kalau ini kita gotong rame-rame secara bersama-sama berjamaah, tidak terlalu berat, bisa cepat selesai. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita sama-sama akhiri, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.